apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan, sungguh Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. Ya. Coba dibaca lagi ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, innal insana lirabbihi lakabud. Saya ulangi. Ya. Innal insana lirabbihi lakanud. Sungguh manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Ya, kita lihat di situ. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu kepada Tuhannya pun dia ingkar, tidak bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada dia, kan gitu. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu lihubbil khairi lasyahid. Dan sesungguhnya dia terhadap pengingkarannya kepada Allah tadi, dia itu menyaksikan. Artinya dia betul-betul tahu bahwa dirinya, dia sadar bahwa dirinya itu ingkar kepada Allah, bahwa dirinya tidak bersyukur, bahwa dirinya mengkufuri nikmat Allah itu. Artinya dia mengkufuri nikmat Allah dengan sadar, ngerti gitu loh. Nah, kenapa begitu? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Kenapa begitu? Karena dia itu cintanya kepada harta itu amat sangat berlebihan. Jadi kecintaan kita kepada harta yang berlebihan tadi akhirnya kemudian mengabaikan, mematikan cinta kita kepada Allah. Karena tidak ada rasa cinta kepada Allah, maka kita melanggar aturan Allah, kita kufur dan sebagainya. Meskipun kita sadar itu kufur, menjadi hal yang biasa. Ya, seseorang itu akan beramal karena sesuatu yang dia cintai. Kalau yang dicintai Allah tentu amalnya karena Allah. Kalau yang dicintai dunia, sudah tidak bisa menipu lagi. Apala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur. Apakah mereka tidak ngerti bagaimana besok ketika dia dibangkitkan di kubur, waktu selama besok dan dilahirkan apa yang ada di dalam hatinya, dibongkar isi hatinya yang ternyata mencintai dunia daripada Allah. Harusnya orang bertauhid kan cintanya kepada Allah, tapi di sini kemudian dibongkar, loh hatimu koyong ini coklat karena cintamu kepada Allah, tidak biru karena coklat karena cintamu kepada dunia, tidak biru karena cintamu kepada Allah. Gambarannya seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengelak di hadapan Allah itu, gitu loh. Semuanya ya sudah diketahui. Ya, maka di akhir ayat dikatakan di situ, inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu maha mengetahui terhadap keadaan mereka. Ngerti hati hijau atau kuning dan sebagainya diketahui oleh Allah tadi. Artinya kepada orang-orang yang mereka itu lebih mencintai, lebih mendahulukan mencintai dunia, artinya orang-orang yang mereka itu secara sadar mencintai harta dunia lebih dari cintanya kepada Allah itu diingatkan oleh Allah di sini. Apa kamu tidak sadar toh bahwa kamu nanti akan dibangkitkan dari kubur dan kamu akan dimintai pertanggungjawaban di kehidupan selanjutnya setelah kamu mati nanti, gitu loh. Di sana nanti akan dibongkar tentang isi hatimu itu seperti apa. Apa tidak malu terhadap Allah kan itu? Nah, harusnya jawabnya malu kan itu. Kalau malu ya berubahlah. Jangan kemudian wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Jangan karena sesungguhnya mencintanya kepada harta berlebih-lebihan, jangan seperti itu kan itu. Nah, ini kesalahan kita ada di sini. Maka sudah sejak awal ngaji dulu saya itu berharap di Jogja itu bisa, bahkan di mana-mana seharusnya dibangun perumahan-perumahan kita
Anak-anak hidup di lingkungan perumahan yang menjadi milik kita, mereka menyaksikan orang tuanya berjuang fisabilillah, mereka bergaul dalam kehidupan fisabilillah, tidak dikotori oleh kehidupan-kehidupan yang di luar itu. Kemudian sekolah-sekolah juga kita dirikan di lingkungan itu, ya kita isolasi dari kehidupan yang tidak karuan-karuan semaksimalnya dan sebagainya. Itu arahnya ke sana, ya arahnya supaya sejak kecil itu betul-betul dicintakan kepada tauhid. Yang tumbuh rasa kecintaan itu adalah tauhid, bukan seperti sekarang ini. Dimanapun kita sebagai warga MTA tinggal dimanapun, yang mewarnai kehidupan kita itu adalah kecintaan kepada dunia. Nah kalau kemudian sudah kecintaan kepada dunia itu yang berkembang, yang tumbuh di dalam hati kita, bagaimana kita bisa mengusir itu, kemudian menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah. Di dalam gelas kita itu hanya bisa kita isi satu saja, jenis minuman ini air bening atau kopi. Tidak bisa separuh kopi, separuh air bening. Di dalam hati kita hanya ada rasa cinta satu saja kepada Allah atau kepada selain Allah. Kalau kepada selain Allah yang kita cintai di sini, sudah kiamat kita meskipun kita masih hidup. Karena untuk menghilangkan rasa cinta yang lain selain Allah tadi, menggantinya dengan cinta Allah tadi, tidak mudah. Kamu harus nangis betul kepada Allah, supaya Allah mengasihi sayangi kamu betul-betul. Kamu harus berjuang sungguh-sungguh untuk menumbuhkan cinta Allah tadi. Ya, kemudian akhirnya dapat hidayah tadi. Dia menjadi orang yang bertobat, tadinya mencintai selain Allah, menjadi mencintai Allah. Kita sering menjelek-jelekkan orang syirik ini bid'ah syirik, kemudian berhukum selain Allah syirik itu syirik. Kita sendiri sudah berbuat syirik dengan mencintai dunia tadi lebih daripada cinta kita kepada Allah. Gimana mau selamat kita? Oke, saya kira gitu aja cukup untuk hari ini. Nanti lain kali kita bisa bicarakan kalau ada yang bertanya terkait dengan itu. Tetapi pahami betul bahwa tidak ada di antara kita yang selamat kalau kita itu mencintai selain Allah lebih daripada Allah. Naudzubillah. Ya, cinta kita kepada Allah itu akan menumbuhkan cinta kita kepada yang lain-lain yang penuh dengan kebaikan. Tetapi kecintaan kita kepada dunia itu akan menghancurkan cinta kita kepada Allah dan tidak memungkinkan tumbuh cinta kita kepada Allah. Karena ibarat persemaiannya tadi itu sudah ditanami racun cinta dunia tadi. Ngeri kalau sudah seperti itu. Itu aja saya kira apa yang kita bicarakan. Barangkali ada sesuatu yang mau disampaikan. Jadi Ustaz, sebelum diakhiri izin melaporkan yang sudah tergabung Ustaz. Dari Facebook ada 21, dari YouTube ada 27, dari Zoom ada 22 Ustaz. Ya, mudah-mudahan bisa mengambil manfaatnya dari pelajaran ini. Ya, insya Allah kalau istiqomah dalam kebaikan, Allah akan menunjuki jalan kebaikan itu. Itu aja saya kira, kurang lebihnya saya minta maaf. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar Mas. Ustaz, monggo silakan. Alhamdulillah telah kita ikuti bersama kajian rutin Komunitas MTA Korea yang pada malam hari ini membahas tema bulan Syawal, yakni bulan peningkatan. Semoga dengan pembahasan tema ini kita bisa mengamalkan dengan ilmu yang sudah didapatkan tadi, dan juga buat saudara-saudari yang online dari Facebook dan dari YouTube. Dari kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin, ada salah perkataan maupun perbuatan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan dari saya cukup sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.